Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa orang teh? Ada. Ini kita ada 30 orang lebih saat ini. Iya, perkenalkan nama saya Dini Fitria. Orang lebih sering memanggil saya Teh Dini. Sebenarnya saya cuma ibu rumah tangga sih sebenarnya. Bisnis ini saya mulai di tahun 2016, Moza Indonesia. Saya beri nama PT Moza Sinergi Indonesia. Betul sekali kata Teteh tadi, saya pernah bangkrut, betul banget. Jadi kalau misal sekarang pandemi ini membuat omset turun, membuat merubah banyak hal di bisnis kita, ya karena saya sudah mengalami sebelumnya, meskipun dengan kasus dan penyebab yang berbeda, tapi insya Allah menjadi jauh lebih kuat, gitu. Moza Indonesia ini teh sekarang bisnis fashion yang kita tahu kan pas kemarin masa pandemi itu kan harusnya panen ya teh. Nah, kenyataannya panen yang cuma setahun sekali itu nggak jadi deh gitu. Nah, Moza juga sama karena kita bergerak di bidang fashion, pasti ada dampaknya, cuman bagaimana kita mengatur strategi agar dampaknya tidak terlalu berpengaruh atau jangan sampai membuat bisnis kita down gitu lah, minimal kita bisa bertahan, jangan sampai ada karyawan yang dikeluarkan, kayak gitu teh. Untuk perkenalannya apalagi lah ya, pebisnis fashion kayak gini lah, intinya mah saya mah dagang baju sih itu teh. Dagang baju tapi sampai Rusia tadi dengar ceritanya. Mungkin terima kasih tadi ini perkenalannya. Mungkin bisa diceritain nggak, awalnya kan tadi katanya di bisnis pertamanya itu sempat bangkrut ya kan. Kemudian di 2015 kalau saya nggak salah ingat itu sebenarnya udah mulai banyak pebisnis di dunia fashion muslim. Kenapa tadi ini berani, pertama udah bangkrut gitu kan, terus masuk ke dunia yang kompetisinya cukup tinggi, itu bisa diceritain nggak? Sebenarnya saya memang dulu di bisnis IT teh, tapi background saya adalah akuntansi. Jadi kalau saya sekarang menjadi fashion designer karena saya sekolah lagi setelah jalanin Moza Indonesia ini, baru saya sekolah lagi karena saya merasa perlu mengupgrade diri saya, ilmu saya, agar fashion yang saya buat tidak cuma sekedar baju. Dulu kenapa sih kok saya berani lanjut ke Moza gitu? Karena memang waktu saya bangkrut itu, bangkrutnya sebersih nggak banyak-banyak banget saya rugi sekitar 2 miliaran. Wow, 2 miliar, lumayan teh. Ya lumayan teh. Itu pembelajaran sih teman-teman bahwa tadi yang di-share sama Teh Dini bahwa Teh Dini walaupun udah punya ilmu yang sebenarnya kalau ilmu akuntansi lumayan kepake ya Teh. Tapi ketika Teh Dini memulai lini bisnis baru, Teh Dini belajar lagi supaya tahu tentang seluk-beluk dunianya, bener nggak? Bisnis itu nggak cuma sekedar kita duduk manis nunggu duit datang Teh. Jadi memang harus upgrade ilmu terus, dan selama kita menjalani bisnis ya selama itu pula kita harus terus mencari ilmu. Apalagi kalau misalnya bisnisnya bisnis online kan dinamis banget ya. Dulu ada Friendster, nggak tahu Teteh ngalamin atau enggak ya. Terus ada BBM, nggak tahu Teteh ngalamin nggak? Kalau ngalamin mungkin seumuran ya kali. Terus kan hilang satu persatu. Terus dulu booming Facebook, terus Instagram dulu nggak ada yang ngelirik, sekarang jadi Instagram. Jadi memang dinamis banget, jadi kita nggak boleh berhenti belajar. Jadi buat saya, ketika saya melakukan sesuatu, ya saya harus mendalami apa yang sedang saya lakukan itu, Teh. Nah, terus kenapa saya kok mau memulai bisnis padahal saya udah bangkrut ya? Ya intinya kan kita harus bertahan hidup, Teh. Sekarang saya nggak punya pilihan. Kalau misal saya diem aja ya, saya hidup nggak mati nggak, hidup juga nggak mau gitu ya. Ya pilihannya saya cuma satu, bangkit gitu, agar saya punya harapan gitu. Meskipun mungkin belum tentu berhasil, tapi kan punya harapan Teh kalau kita bergerak gitu. Inspiratif sekali Teh Dini. Jadi intinya asal mau belajar dan terus bergerak itu insya Allah rezekinya ada aja gitu ya Teh ya. Ya kalau Allah memberikan apa yang sesuai kita usahakan. Ya. Jadi kalau ada pepatah yang bilang hasil tidak akan mengkhianati usaha,
ya itu memang benar, Allah mau memberi apa yang memang sudah kita usahakan. Adapun kenapa saya kok memilih tadi pertanyaan Teteh, kok masuk ke zona yang red ocean ya, yang sudah banyak pemainnya gitu. Sebenarnya karena posisi saya waktu itu tidak berpikir untuk membesarkan bisnis Teh. Saya hanya berpikir untuk bertahan hidup, itu aja. Nah, kenapa saya memilihnya fashion? Bukan karena yang pertama IT jauh banget ya, jomplang banget. Karena pertama kalau fashion tidak untuk memulai tidak serumit saya memulai IT. Kalau saya sudah pernah menjalankan yang rumit, insya Allah mungkin yang ini lebih ringan bisa saya jalanin gitu. Terus apakah saya nggak takut bangkrut lagi? Kan saya sudah pernah kehilangan 2 miliar Teh. Kalau misal saya kehilangan sekali lagi 20 juta, masa saya nangis-nangis? Ibaratnya gitulah. Kalau kita sudah pernah rugi besar, rugi kecil tuh jadi biasa. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang pengalaman bangkrut Teh Dini sebelumnya itu jadi bekal juga ya Teh ya untuk menghadapi perjalanan bisnis berikutnya. Dan mungkin juga di era COVID sekarang ada pembelajaran nggak yang diambil dari bisa dibilang kegagalan sebelumnya? Bisa diceritain nggak Teh? Justru banyak, itu seringkali saya ceritakan juga di media sosial saya ya, di YouTube, di Instagram atau di Facebook saya. Kenapa saya ceritakan? Agar teman-teman belajar gitu, jangan sampai belajar. Sekarang udah nggak musim sih belajar dari pengalaman sendiri. Kalau misal ada pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran, kenapa enggak gitu? Jangan sampai pengen sukses kayak Teh Dini harus bangkrut juga kayak Teh Dini, bangkrut dulu ya, jangan kayak gitu juga gitu. Jadi kalau misal pelajaran, saya anggap itu memang belajar Teh. Hanya biayanya mahal banget gitu, karena dari situ saya banyak banget mendapat pelajaran yang sekarang menjadi sangat membantu saya di bisnis saya sekarang gitu. Karena saya sudah pernah bangkrut kayak gitu Teh. Kalau sekarang misal ternyata Bu, omset kita turun 20%, mungkin kalau yang nggak biasa kaget, bingung, pusing. Kalau saya udah bangkrut pernah miliaran, jadi oh ya udah, tinggal kita cari solusi gimana caranya, gitu. Jadi banyak banget lah pelajarannya. Oke, menarik banget ya teman-teman yang hadir di sini yang mengikuti dari awal. Jadi bagi yang baru hadir, mungkin saya rangkum sedikit poin-poin dari Teh Dini tadi. Jadi Teh Dini pernah gagal dalam bisnisnya sebelumnya dan 9 kali gagal Teh. 9 kali, wow. Itu udah kayak nyawa kucing aja tuh Teh. Katanya kan kucing punya nyawa 9 gitu kan. Betul dipakai semua nyawanya dong. Makanya saya kalau misal ada yang curhat gagal bisnis saya nggak yang gimana, karena ya biasa aja kan, roda dunia berputar. Kalau sekarang gagal besok bisa berhasil, gagal lagi ya berhasil lagi, gitu aja terus gitu. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke masa COVID ini Teh. Ini kan bisa dibilang banyak yang bilang bahwa ini adalah krisis terbesar abad ini, ya kan? Ada krisis kesehatan dan ada krisis ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Tete bisa ceritain nggak ketika pertama kali PSBB, dan juga ini kan pasti bagi pengusaha fashion tuh lagi siap-siap untuk menyambut bulan puasa kan. Bisa diceritain nggak kronologisnya menghadapi masa krisis 3 bulan ini bagaimana dan apa yang berkecamuk di dalam benak Teh Dini? Pertama kali kebetulan kemarin itu kan menjelang Ramadan ya, datangnya PSBB sama heboh-hebohnya corona gitu. Betul. Sebenarnya kalau untuk masa Ramadannya Moza, karena kita sudah open PO dari 3 bulan sebelumnya, jadi untuk Ramadan kemarin kita sih sebenarnya masih mencatatkan penjualan memang tidak sebagus Ramadan sebelumnya, tapi cukup bagus. Kita tembus di hampir 18.000 piece produk, jadi masih bagus. Cuman memang kita jadi tidak punya persiapan untuk berikutnya karena PSBB tadi, karyawan tidak bekerja kantor, penjahit juga dibubarkan, tapi ya tetap kita harus berpikir gimana caranya usaha tetap jalan, omset tetap ada, karyawan tetap kerja gitu. Nah ini yang sudah saya pelajari dari bisnis sebelumnya, yang saya wanti-wanti juga ke teman-teman bahwa saya memulai bisnis ini dari zero hutang Teh. Sampai saat ini Moza ini zero, utangnya 0. Kita tidak punya utang ke bank manapun.
Satu itu, terus kita selalu menyiapkan cash flow 4 bulan ke depan minimal. Jadi kalau misal terjadi COVID ini 4 bulan, kita punya cash yang aman untuk menggaji karyawan selama 4 bulan gitu. Jadi sambil jalan itu kita masih bisa mikir lah, karena kita tidak terlalu di bulan depan ngegaji gimana ya, karena kita punya cash flow yang aman. Jangan sampai menghabiskan barang banget. Nah, ini dulu pelajaran. Kalau dulu saya di produk sebelumnya, saya pikir ya udah saya belanja stok aja yang banyak, toh stok juga masih duit juga duit gue juga gitu kan, nanti juga jadi duit, padahal belum tentu jadi duit juga gitu. Contohnya kita bikin mukena buat lebaran, udah pede banget ya bakal jadi duit, nyatanya nggak jadi kan karena corona datang. Nah, kalau saya gitu sekarang, saya memastikan kalau misal omset saya lebih sedikit daripada stok saya, itu berarti saya gagal. Jadi kalau saya omset itu harus 3 kali lipat dari dead stock. Jadi kalau misal dead stock saya 1M, ya saya harus punya omset 3M. Gitu. Nah, itu pelajaran banget buat saya. Jadi selama ini yang saya jalankan per bulan di kantor itu ya seperti itu. Kalau barang sudah di atas 500 juta, itu kita udah gimana caranya barang ini harus keluar gitu. Harus jadi fresh money gitu. Nggak boleh jadi dead stock yang ya akhirnya nggak bisa diputar lagi gitu. Gitu Teh kalau untuk COVID ini ya. Terus saya mempelajari banget yang namanya digital marketing, karena kita nggak bisa kalau kita nggak mengikuti perubahan. Ada brand besar hijab, tokonya banyak di mana-mana, tapi kalau misal kita tidak mengikuti perubahan, di mana sekarang sudah menggunakan digital marketing semua, ya jadinya ketinggalan gitu. Baru saya dengar juga kemarin kabarnya memberhentikan 1.600 karyawan gitu, karena memang ya kita harus berkembang, harus mengikuti perubahan Teh. Kalau misal sekarang zamannya digital marketing, jangan, meskipun kita nggak bisa, meskipun kita males, harus mau gitu. Karena kalau misal nggak berubah ya punah gitu. Pilihannya ya cuman itu, nggak berubah ya punah, karena yang abadi itu ya perubahannya itu gitu. Jadi saya, tim saya semuanya harus ngerti itu yang namanya digital marketing. Jadi meskipun bekerja dari rumah, mereka bawa semua laptop, handphone ke rumah masing-masing, saya tinggal kirim kuota aja, mereka tetap bekerja seperti biasa. Penjahit juga beberapa saya mesin jahitnya dibawa ke rumah, silakan bekerja di rumah gitu. Jadi masih seperti biasa sih jalan. Hanya mungkin yang merubahnya itu penurunan daya beli dan perubahan pola belanja gitu. Karena memang sekarang perubahan pola belanja Teh yang paling ini sih. Kalau penurunan daya beli mungkin akan ada saatnya naik lagi, tapi perubahan pola belanja ini yang agak akan lama gitu. Oke, itu menarik sekali poin bahasan tentang perubahan pola belanja itu. Tapi sebelum kita ke situ, saya mau merangkum poin-poin yang tadi Teh Dini sampaikan buat rekan-rekan. Jadi yang tadi pembelajaran yang saya ambil dari Teh Dini pertama, tadi ya selain bahwa kita harus selalu beradaptasi dan belajar, salut banget bahwa Teh Dini punya latar belakang akunting, kemudian belajar fashion juga sehingga paham bisnisnya gitu kan, secara bisa dibilang luar dalam gitu. Kemudian juga yang tadi juga poin bagus yang Teh Dini sebutkan adalah bahwa nggak cukup untuk belajar, untuk tahu sisi desainnya aja, sisi fashionnya, tapi juga sisi pengelolaan cash flow. Jadi ini nyambung sama pertanyaan dari beberapa rekan yang udah kirim pertanyaan adalah kalau mau gimana sih, ya harus dipahami juga persiapan cash flow-nya gimana. Tadi ini nyebutin kalau aturan di Teh ini 4 bulan harus ada cash yang available sehingga karyawan bisa tetap digaji walaupun mungkin omset menurun gitu ya. Oke, nah berarti
membahas tadi tentang poin dari Teh Dini bahwa tentang online nih, bisnis online, itu dari awal apakah bisnisnya sudah online atau bagaimana Teh? Bisa dijelasin nggak supaya teman-teman punya bayangan juga? Jadi dulu saya sama sekali tidak memahami online sama sekali. Saya nggak tahu, bahkan saya bikin Facebook aja ketinggalan saat orang lain udah punya, saya belum punya gitu. Di tahun 2010 atau 2011 ya saya bikin Facebook. Nah, ketika saya bangkrut itu saya kan kehilangan seluruh Teh. Jadi seluruh, bukan cuma saya kehilangan rugi miliaran tuh cuman kehilangan uang aja. Saya kehilangan rumah, tempat tinggal, kendaraan, semuanya sampai habis. Jadi saya menyadari, saya waktu di bisnis pertama punya ruko Teh. Ruko luas gitu. Nah, setelah saya bangkrut saya nggak punya lagi. Nah, dari situ saya mikir, oh saya nggak punya ruko lagi nih. Kalau sewa saya juga nggak punya duit, jangankan untuk sewa gitu. Istilahnya untuk makan juga susah. Jadi saya berpikir, tapi saya nggak boleh diam. Apa yang harus saya lakukan? Maka pilihan satu-satunya bisnis yang tidak terlalu memakan modal di awal gitu ya, adalah ya bisnis online gitu. Jadi kalau misal sekarang ada orang yang ngeluh nggak punya modal, ya memang nggak niat sih kalau kata saya. Karena saya sendiri modalnya Moza itu, mungkin sekarang teman-teman taunya omset miliar, agen berapa banyak, padahal saya memulainya dulu dari cuma 3 juta rupiah Teh. Oke, jadi teman-teman harus apa yang hadir di sini dan pengen memulai usaha, kalau ambil tips dari Teh Dini tadi ya nggak usah takut karena Teh Dini aja memulainya dari minus. Apa namanya, maksudnya saya nggak kebayang sih sampai kehilangan tempat tinggal dan segala apa namanya, segala yang dimiliki dan masih punya keberanian untuk memulai usaha. Salut banget sama Teh Dini. Nah, ini topiknya seru banget, jadi kita bakalan diskusi lebih lanjut dan kita bahkan belum ngebahas tentang tren yang tadi Teh Dini sebutin nih. Jadi teman-teman yang pengen nanya silakan diketikkan di chat box pertanyaannya buat Teh Dini maupun Akang Yuka. Saya mau menyapa dulu Akang Yuka yang baru bergabung. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, waalaikumsalam. Tadi udah masuk loh dari tadi sebenarnya, tapi Oke. Nah, bagi yang anak-anak hits pasti tahu dong sepatu Brodo. Nah, ini foundernya Akang Yuka Harlanda. Nah, kayaknya ini the man who needs no introduction gitu kan. Udah beken banget. Sepatunya udah sampai ke Google gitu kan. Nah, tapi mungkin masih ada yang newbie gitu kan. Bisa dikenalkan bisa perkenalan nggak ke apa namanya rekan-rekan yang pada hadir di sore hari ini, bisnis Brodo itu apa sih? Boleh. Biasanya teteh pada belum tahu kan, jadi emang harus dikenalkan dong. Jadi selamat sore. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuka Harlanda, biasa dipanggil Yuka. Saya salah satu pendiri dari brand sepatu pria yang kita klaim terbaik di Indonesia dan Nusantara, namanya Brodo. Jadi kita spesialisasi emang di pria dan fokusnya juga di sepatu. Mungkin sedikit cerita 2 menit. Kita start bisnis ini mungkin sekitar 10 tahun yang lalu waktu masih kuliah. Saya sama partner kebetulan benar-benar penggemar berat brand yang nggak usah disebut namanya, depannya N, belakangnya Nike. Jadi kita mengkoleksi sepatu itu, sama-sama suka main basket. Tapi sayangnya kita jalurnya adalah di engineering, di teknik sipil. Jadi untuk urusan bisnis, desain, kita tuh sama sekali nggak pengalaman. Jadi, cuman kebetulan emang beruntung banget sekolah di Bandung. Suatu hari saya butuh sepatu kulit. Kebetulan kaki juga gede banget, ukuran 46. Jadi kalau cari sepatu tuh selalu harus merek luar negeri, mahal, jelek lagi. Jadi akhirnya kebetulan lagi di Bandung, ternyata ada tempat namanya Cibaduyut, dan ternyata bisa bikin sepatu buat diri sendiri. Dan dari situ nge-trigger tiba-tiba, kenapa kalau gitu, kenapa nggak kita bikin Nike-nya kita sendiri, versi kita, dengan premise made in Indonesia, for Indonesian gentlemen. Akhirnya lahirlah Brodo 10 tahun yang lalu, dan sampai sekarang
alhamdulillah masih bertahan, masih eksis, walaupun ini menjadi tahun kita ulang tahun ke-10, tapi menjadi tahun yang paling berat buat kita. Dan kita lihat sebenarnya pada akhirnya nomor satu, kebutuhan dari masyarakat Indonesia tentang untuk brand yang keren itu selalu ada dan akan selalu ada. Nomor dua, kebutuhan akan expertise digital itu menjadi penting banget karena dengan keadaan seperti sekarang, e-commerce tuh menjadi tulang punggung ya. Buat kita semua nih, terutama di bidang kita berdua nih di fashion apparel, ini membantu kita nih, toko semua tutup, tapi ternyata jualan online bisa berjalan. Dan yang ketiga, menghadapi ini emang bisa bilang ini krisis yang nggak pernah dihadapi ya, 100 tahun terakhir bahkan, kita nggak tahu nih ujungnya apa. Yang jelas, kita percaya kalau kita bisa bertahan aja, itu udah menjadi kemenangan yang luar biasa. Karena habis ini, mau ada krisis kayak apapun, kayaknya udah kuat banget nih. Ototnya udah terlatih sekali. Jadi kita mencoba mencari peluang di balik krisis ini. Dan apakah sudah ketemu? Kita masih mencoba. Jadi tidak boleh menyerah dan terus berusaha aja dan terus positif. Oke. Pertanyaan yang sama sih ke yang tadi saya tanyain ke Teh Dini juga. Jadi ketika krisis ini dimulai, itu Brodo tuh posisinya lagi bagaimana dan apa yang langsung berkecamuk di perasaan dan pikiran Kang Yuka ketika ya PSBB diumumkan dan sebagainya. Aduh, mau ngingetnya kembali aja ini berat nih ya. Mungkin ntar kok ada air mata jadi jangan kaget. Bisa dibilang sebelum tahun lalu tuh kita ada pertumbuhan yang menarik di 3 bulan terakhir di Q4 itu kita meluncurin sneakers dan sukses banget. Dan akhirnya kita bikin proyeksi itu bisa dibilang cukup agresif ya. Jadi ordernya banyak, rekrut orang banyak, terus mau perpanjang toko juga langsung panjang-panjang. Jadi cost kita tuh udah banyak banget dengan asumsi akan ada growth yang bisa dibilang besar sekali di 2020. Januari, Februari itu masih menunjukkan angka yang bagus tuh. Walaupun di November, Desember vendor udah ngasih kode, ini di Cina ada sesuatu, karena emang vendor kita tuh dekat banget, punya supplier, punya relationship sama China. Ini kayaknya di Cina ada sesuatu dan kita emang nggak akan nyampe Indonesia lah. Jadi masih merasa ini ya, masih merasa udahlah. Cuman begitu Maret terasa ya, begitu PSBB diumumkan, ada kasus positif, dalam sekejap tuh bisnis langsung turun semua karena moodnya orang itu berubah, karena kan kita bisnisnya pada akhirnya jual fashion, jual lifestyle, kategori namanya discretionary item yang tidak esensial sebenarnya. Jadi pada saat consumer confidence menurun ya penjualan kita juga menurun. Tambah lagi toko ditutup. Toko ini hampir setengah penjualan kita. Jadi tiba-tiba menurun semua tuh. Yang tadinya kita proyeksi mau grow, sekarang bisa dibilang cash flow negatif. Jadi cash kita kemakan tabungan kita, dan itu benar-benar 3 minggu pertama kita masih galau dulu, masih mempertanyakan ini dosa apa sih kita kok bisa sampai kayak gini. Jadi masih apa ya, masih grief dulu lah, masih berduka, terus tiba-tiba mulai menerima keadaan, melihat realita, setting strategi, benar-benar kita mapping mana pos-pos yang bisa kita kurangi pengeluarannya, mana order-order yang bayarannya bisa kita mundurin, mana barang-barang yang perlu kita diskon. Benar-benar tuh day to day kita manage. Dan sekarang udah PSBB udah bulan keempat kali ya, dan ya bisa dibilang kita kan bisnis apparel ini kan bergantung sama Ramadan juga ya. Betul. Dan kita sudah menyiapkan inventory untuk Ramadan, dan mengetahui bahwa Ramadan itu kayaknya tidak akan sesukses tahun-tahun lalu, ya kita udah mulai strategi diskon. Ya, benar-benar kita harus thinking outside the box sih, untuk kita make sure ini bisa survive. Dan emang kalau di kita kan inventory itu menjadi nafasnya kita. Jadi selama kita masih punya inventory, berarti kita bisa dibilang masih punya cash. Kita harus kembalikan inventory ke level yang sehat. Jadi ya berbagai macam cara kreatif ya, kita harus benar-benar think outside the box. Dan so far survive, tapi masih tegang juga sih sebenarnya ya. Jadi benar-benar kita harus mikir, nggak boleh berhenti dulu deh, nggak boleh berhenti. Dan ini menjadi menarik karena tiba-tiba semua satu company itu jadi satu.
di satu visi, satu misi, sama-sama let's get out of the situation as soon as possible, sama-sama saling mendukung, dan ya so far masih bertahan. Oke, menarik banget, roller coaster ya kayaknya perjalanannya dalam 3 bulan ini. Nah, terus kalau misalnya Yuka bilang 3 minggu kan sempat freeze tuh ya kan. Terus ketika otak mulai berputar, ide-ide apa tuh yang kemudian ditelurkan sehingga sampai sekarang masih bisa survive? Jadi kita nomor 1 cash itu penting. Jadi gimana cara kita bisa mempertebal cash, karena dari situ sisi operation adalah cash kita negatif, dalam arti ya tiap bulan tuh cash kita akan keambil. Jadi gimana cara kita punya buffer cash yang yang kuat. Yang kedua biasanya adalah kita negosiasi sama vendor, bayarnya bisa dimundurin lagi nggak, walaupun sebenarnya berat banget karena vendor kita nih vendor IKM semua ya, dan mereka juga butuh makan. Jadi jangan sampai mereka harus tutup, tapi sayangnya mungkin ada beberapa yang harus pulangin karyawan, dan itu that's the fact of the business. Jadi kita negosiasi mana yang perlu kita bayar duluan, mana yang bisa ditunda. Habis itu kita benar-benar ibaratnya kita mencari aset yang bisa diutilize. Jadi contoh, kita punya toko di Surabaya nih, lumayan gede size-nya sebenarnya. Kita mikir, ini kayaknya kita bisa dapat pendapatan, kita sewa-sewain itu petak-petak menjadi kantor. Tiba-tiba laku aja, jadi ada itu salah satu aset yang bisa kita utilize. Ada dua kantor, satu biro arsitek, satu biro desain, nggak masalah. Terus yang pasti aset terbesar kita kan tim manusia kita ya, dan itu di situ kita mikir kita punya internal expertise tuh di bagian digital marketing, data science dan lain-lain. Kayaknya bakal banyak yang perlu deh. Maksudnya dengan teman-teman retail yang ditutup tokonya, kayak mereka perlu buru-buru jualan online. Jadi langsung kita punya tim isinya 4-5 orang. Kita tawarkan service yang biasa digunakan untuk berdua internal ke teman-teman. Dan itu ternyata teman-teman langsung, iya perlu bantuin dong. Mereka nggak punya website, mereka nggak ngerti operation e-commerce, mereka nggak ngerti cara berjualan di Instagram. Itu yang sebenarnya yang kita lakukan tiap hari, jadi gampang buat kita untuk mulai dari nol ya. Kita bantu, dan ini malah menjadi profit center kita sekarang. Sampai sekarang bisa dibilang udah sekitar 88 UKM yang gabung sama kita nih. Banyak banget. Wow, hampir 100. Hampir 100, jadi mereka bagus, mereka hire orang banyak banget, yang tadinya cuma berapa, sekarang udah sekitar 16 karyawannya. Jadi walaupun Brodonya masih berusaha, tapi tiba-tiba kita punya anak usaha yang kalau tidak terjadi COVID tidak akan muncul usaha ini. Gitu. Tapi kalau dari sisi Brodonya, kita melihat ternyata ada yang namanya istilah revenge buying. Jadi psikologi. Jadi begitu confidence-nya customer mulai naik, mereka mulai pengen belanja, karena shopping itu merupakan bagian dari terapi. Apalagi buat sister-sister dan mak-mak dan ibu-ibu nih, tiba-tiba banyak kiriman online di rumah, istri pada belanja juga. Jadi kelihatan tuh, ini menurut kita kalau momentumnya pas, pasti bisa kita manfaatin. Tapi kita harus storytelling-nya harus menarik nih. Jangan cuma main jual-jual aja tanpa cerita-cerita. Jadi kita manfaatin itu. So far, so good. Apalagi begitu kantor mulai dibuka, orang mulai belanja sepatu kulit lagi, dan tetap kita menjaga narasinya jangan terlalu terlihat diskon-diskon banget. Tapi kita storytell, ini barangnya kita kurangin harganya biar lebih cocok sama dompet kalian, bla 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 gitu-gitu. Dan satu lagi terakhir, kita jualan masker. Ini jadi best seller kita sampai sekarang. Gitu. Jadi ada masker merek Brodo juga ya? Benar, hari pertama kita jual 1.000 habis sejam. Wow. Jadi sampai sekarang jadi best seller. Jadi kita sekarang bisa dibilang perusahaan masker ya, bukan perusahaan sepatu. Gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi ada beberapa ide bisnis yang sebenarnya justru munculnya di masa COVID ini. Tadi yang saya tangkap ada nyewain ruangan, ya kan? Kemudian jadi bikin agency,
Mhm. dan bikin lini produk baru, masker Benar. tadi. Oke, Yes. menarik. Nah, dan malah dari situ malah dapat malah bisa ngebantu orang lain untuk membesarkan bisnis mereka juga ya, Kang ya. Benar. Oke. Benar. Nah, ini persamaan antara Teh Dini sama Kang Yuka adalah tentang digitalisasi bisnisnya. Nah, ini karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk ke kami adalah tentang bagaimana memulai usaha, dan apalagi di masa COVID ini sepertinya digitalisasi jadi isu penting. Mungkin Kang Yuka bisa cerita digitalisasi di Brodo tuh seperti apa, dan juga tadi sampai justru karena digitalisasi di Brodo cukup baik ya, sehingga bisa bantuin UKM lain. Bisa diceritain nggak mindset digitalisasi seperti apa? Sebenarnya waktu itu out of necessity ya, maksudnya karena sama kayak tadi ini modal kita kecil banget. Buat buka toko tuh nggak mampu ya. Terus kalau mau nitip barang di orang juga kayaknya consignment atau dipotongnya kemahalan dan dibayarnya pun bisa 2 bulan. Jadi kita mikir ya udah kita pakai ini aja, kita pakai online, kita pakai sama juga kita pakai BlackBerry loh. Jualannya via BlackBerry. Nomor satu waktu itu kita cukup beruntung kita milih customer segment yang emang untuk belanja online itu nggak terlalu sulit untuk kita yakinkan. Jadi segmen-segmen waktu itu kita masih kuliah, anak-anak kuliah dan baru-baru mulai kerja. Jadi dan mereka bisa dibilang attention di digitalnya cukup tinggi. Itu dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang semua usia tuh kayak udah belanja online. Semua customer segment udah belanja online dan semua udah punya handphone. Jadi opportunity-nya makin gede lagi, makin besar lagi. Bisa dibilang sekarang jadi kesempatan karena retail itu masih tutup dan kebetulan tinggal dekat-dekat mall dan kelihatan mall masih sepi, orang masih belum belanja ya ke mall, dan itu jadi kesempatan. Jadi bisa dibilang ini gamenya jadi kembali ke nol lagi nih. Mau punya toko banyak pun justru malah menjadi liabilitas gitu, bukan menjadi aset. Nah, yang kedua sih sebenarnya kita lihat itu jelas bahwa mungkin kedepannya ekonomi shrinking ya, kecil ya. Jadi untuk bikin bisnis benar-benar harus istilah itu benar-benar hati-hati, benar-benar ini udah bukan masa booming, tapi pasti ada kesempatan. Contoh, siapa yang nyangka tiba-tiba sepeda jadi rame? Coba mikirin segmen kira-kira apa nih di bagian persepedaan yang bisa kita bantu jual. Kita pun internally langsung bikin tas buat sepeda, sepatu buat sepeda, apapun udah kita kerjain. Nah, itu kita benar-benar lihat-lihat, kayak memantau situasi, soalnya di balik krisis ini pasti ada pemenangnya dan ada kesempatan. Itu sih mungkin starting dari situ ya. Oke. Itu bisa diceritain nggak buat teman-teman yang, terutama yang bisnisnya udah di fashion atau mau mulai bisnis fashion, dari identifikasi ide gitu kan, oh ini sepeda nih lagi bakalan booming gitu, atau masker nih, atau ini orang baru balik new normal, dari mulai ide bikin produk barunya sampai launching itu berapa lama tuh? Kalau sepatu agak panjang ya. Oke. Sepatu mungkin bisa 3 bulan kali ya, benar-benar kalau dari nol. Tapi yang lain tuh sebenarnya lebih simpel, kaos, jaket, bahkan hijab, waduh itu jauh lebih simpel, lebih enak. Yang penting sekarang karena jadi gini, ada kesempatan, ada krisis, dan kita bisa lihat benar-benar nggak bisa juga kita berasumsi seakan-akan ini menjadi keadaan yang normal, karena faktanya ya kita ini kalau di fashion ini masuk kategori discretionary atau bukan non-esensial. Jadi yang non-esensial ini rebound-nya pun butuh waktu lama. Tapi kita cukup beruntung dibandingkan dengan bisnis seperti travel, hospitality, restoran. Jadi ada keunggulannya juga nih. Nah, kalau pendapat pribadi sih pricing akan sensitif. Jadi kalau barangnya itu high quality dan affordable, kayaknya punya kesempatan. Yang kedua, bermain sama momentum ya sekarang yang lagi oke itu apa. Sama terakhir sih ini ya, branding ya, kayak narasi bercerita tentang, kita nggak bisa jadi brand yang seakan-akan cuma menjual aja, tapi lebih
dibikin kita tuh berempati, aware sama keadaan, dan bagaimana sebagai brand kita bisa punya message untuk merespon keadaan. Kayak masih simpel ya, nggak terlalu berubah sih sebenarnya playbooknya, gitu aja. Oke. Jadi tadi lihat momentum, kemudian harus lebih masuknya ke yang price sensitive, yang value for money gitu ya. Mungkin tapi yang saya rasa Kang Yuka expert nih tentang narasi. Ini di sini banyak teman-teman yang hadir karena pengen bikin brand fashion gitu kan. Bisa ngasih pencerahan sedikit nggak buat kita untuk bikin narasi brand, terutama Brodo gitu kan, yang narasinya sangat kuat di antara para pria. Itu bagaimana cara membangun brandnya? Bisa di-share nggak tipsnya, Kang Yuka? Mungkin yang pertama bisa dibilang kita tuh terinspirasi dari awal sama Nike ya. Jadi kita benar-benar ngikutin cara mereka tuh. Mereka nggak pernah yang namanya, bukan nggak pernah, sesekali jual barang, tapi sisanya tuh selalu cerita tentang values, point of view, kayak customer psychography, kayak perasaan-perasaan customer. Jadi mereka tuh bermain di area itu tuh. Jadi kompetisinya hampir nggak ada, soalnya yang lain tuh sibuk jualan sepatu. Tapi mereka jual apa ya? Jual value, jual lifestyle. Dan itu susah-susah gampang. Nah, sebenarnya kalau tips sih paling simple adalah be authentic, kalau kita selalu gitu ya. Jadi diri sendiri. Maksudnya brand Brodo ini bisa dibilang adalah anaknya saya sama partner. Jadi semua DNA Brodo, dari cara kita sampai customer, dari cara foto, itu tuh representasi individu saya dan partner yang ditambah dengan sekarang kekuatan tim ditambah bagusin lagi. Dan kenapa Brodo harganya segitu ya karena kita mampunya segitu. Kenapa Brodo khusus cowok ya karena kita lebih nyaman jualan cowok. Jadi dengan menjadi autentik itu kita udah nggak punya kompetisi ibaratnya gitu. Mungkin kelemahannya beberapa brand lokal adalah terlalu mengidolakan suatu brand sehingga jadi nggak punya jati diri. Itu sih yang sayangnya gitu, karena produknya bagus banget. Start bisa dari situ. Oke, menarik banget. Saya remind lagi buat rekan-rekan yang sore hari ini hadir. Ini kita punya dua narasumber yang oke banget. Yang satu sudah punya pengalaman membangun bisnis lebih dari jumlah nyawa kucing. Jadi pasti pembelajarannya banyak banget. Yang satu adalah endeavor entrepreneur yang pengalamannya juga sudah luar biasa membangun brand lokal yang dihormati di Indonesia. Jadi rugi banget kalau sore hari ini nggak bertanya. Mungkin saya mulai bacain pertanyaan dari teman-teman yang masuk di email, minta bantuannya para guru. Jadi pertanyaannya adalah step-step yang dilakukan ketika membangun sebuah brand fashion. Tadi Kang Yuka udah sempat nyebutin ya, bangun narasi, kemudian tahu segmen yang mau ditarget bagaimana. Mungkin kalau dari Teh Dini ada yang bisa di-share Teh, terutama kan Teh Dini dari bisnis yang nggak terkait sama sekali sama fashion. Kemudian ketika bikin Moza itu bagaimana pemikirannya sampai bikin Moza? Silakan Teh. Baik Teh, terima kasih. Tadi untuk ini ya, bagaimana step-stepnya ketika membangun brand. Yang saya perhatikan kalau saya sedang mentoring dengan teman-teman UKM, kebanyakan mereka itu memulai dari produk. Jadi mereka bikin produk dulu, terus nanya, ini produknya dijual di mana ya Teh? Teh kalau saya punya produk ini kok susah lakunya, kenapa ya Teh? Nah teman-teman kebanyakan memulainya dari produk, bukan dari menjawab kebutuhan. Jadi kalau saya dulu, saya mau jualan ke siapa dulu nih, baru saya ciptakan produknya seperti apa. Jadi misalnya kalau saya mau menjualnya ke menengah ke atas, ya berarti produk yang harus saya ciptakan seperti ini. Kalau misalnya menengah ke bawah, ya berarti harus seperti ini. Kayak gitu Teh. Kebanyakan orang-orang tuh kalau jualan, mikirinnya produk dulu. Bukan di kemana kita menjualnya, siapa yang akan membelinya, siapa yang akan menjadi target marketnya. Makanya kenapa sejujurnya kalau mau saya terus terang ya Teh, untuk Moza ini tidak sepenuhnya
saya juga sama dengan tadi Kang Yuka, Moza ini hampir 100% kita bekerja sama dengan UKM-UKM di Bandung. Moza juga ada sepatu perempuan, gamis-gamis semuanya itu kita kerjasama dengan produsen UKM-UKM di Bandung. Yang kita punya produksinya sendiri itu lini konveksinya itu hanya untuk gamis. Jadi kalau untuk himar, sepatu, legging segala macam kita bekerja sama dengan vendor. Nah, karena kita tidak bisa fokus di beberapa bidang yang sama sekaligus. Jadi kalau saya mau fokus di marketing ya udah saya jangan terlalu berisik dengan urusan produksi. Kalau saya mau produksi ya berarti saya hire orang untuk marketingnya. Jadi kalau misal kita pegang dua-duanya, ngurusin produksi iya, handle tim iya, handle penjualan iya, marketing iya, itu nggak akan kepegang. Itu untuk mengawali bagaimana menciptakan brand ya. Kalau kita sudah tahu pasarnya ada, kalau masalah produk sebenarnya menurut saya sih mudah ya. Setiap orang bisa punya produk, siapapun bisa bikin produk, apalagi untuk baju teh. Baju mah kita comot gambar dari Google, terus kita kasih ke tukang jahit, bisa jualan tuh teh. Jadi deh owner baju, owner gamis gitu ya. Tapi semua orang mungkin bisa bikin fashion, semua orang bisa bikin produk, tapi tidak semua orang mampu menjualnya. Nah, jadi yang harus kita pahami itu, ya kita harus jualannya di mana, ke siapa gitu. Baru mikirin produknya. Kalau produk mah kalau misal kita sudah bisa jualannya, gampang teh, banyak. Ya. Lebih banyak orang yang bisa menciptakan produk daripada bisa menjual. Kita datang ke pelosok-pelosok juga banyak teh produk. Jadi intinya produksi apa yang bisa dijual, bukan jual apa yang bisa diproduksi gitu ya. Kalau kemarin iya, jadi cari dulu pasarnya apa dulu nih, baru kita cari produknya gitu. Bukan, saya bisa bikin puding, jualnya kemana ya? Enggak kayak gitu. Jadi cari dulu siapa yang menjadi pasar kita siapa dulu dan produk apa yang dibutuhkan. Bukan hanya karena kita saya mah sukanya bikin ini, bikin rajutan, tapi bingung mau jualnya kemana. Nah, nanti itu malah sengsara sendiri. Masih mendingan berawal kita bisa menjual dulu produk yang ngikutin daripada kita bisa bikin produk tapi nggak bisa jual. Ya, jadi itu tips yang bagus banget bagi rekan-rekan yang sekarang lagi cari peluang bisnis. Yang diperhatikan itu adalah marketnya dulu, pasarnya ada atau tidak untuk produk kita. Baru dari situ kita narik ulang apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhan di pasar itu. Kurang lebih seperti itu mungkin yang teh Dini. Nah, jadi ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bentar saya bacain pertanyaannya. Saya memiliki keinginan untuk membangun industri fashion. Nah, oke, jadi tadi udah dijawab. Jadi cari dulu pasarnya, baru kemudian kita lihat kebutuhannya apa, dan kemudian kita membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, pertanyaannya ini tadi sudah disentuh sih jawabannya, tapi mungkin bisa retouch lagi ya. Mengelola bisnis fashion di masa new normal. Perubahannya sebelum dan sesudah, dan kedepannya bagaimana nih? Mungkin mulai dari Teh Dini dulu. Tadi di awal sekali waktu kita pertama masuk itu kita udah ngobrol ya Teh, untuk new normal ini ada perubahan pola belanja dan juga penurunan daya beli masyarakat ya. Tapi sebenarnya ada kalangan-kalangan yang memang tidak mengalami penurunan daya beli. Maksudnya gini, kita selama ini selalu berpikir, aduh gara-gara pandemi nih jadi orang nggak ada yang beli. Padahal ada orang-orang yang bingung mau buang uangnya kemana. Ada Teh itu. Jadi yang biasanya banyak. Yang misal biasanya dia jalan-jalan ke luar negeri, biasanya dia hunting kemana-mana, jadi dia bingung buang uangnya kemana. Ada orang kayak gitu. Jadi tetap harus kita sediakan produknya kan. Mereka misal ada yang tiba-tiba karena dia bingung mau ngebelanjain uangnya kemana, tiba-tiba jadi di rumah merawat diri, misal jadi beli skincare, kosmetik. Nah, itu kebutuhan kan. Jadi jangan berpatokan hanya kepada sekarang karena daya beli turun kita jadi malas. Nah, jangan kayak gitu karena masih banyak produk yang dibutuhkan. Nah, untuk Moza sendiri selama pandemi ini kita juga melakukan beberapa strategi. Misal mungkin bisa
Mungkin bisa dicoba untuk teman-teman ya. Kalau saya intinya satu, untuk saat ini kita harus selamatkan omset. Jadi harus selamatkan omset. Jangan berpikir dulu, kalau saya bikin ini gimana brand positioning saya, gimana brand awareness-nya gimana. Jadi jangan berpikir dulu itu, yang penting sekarang selamatkan omset dulu. Jadi untuk Moza ini melakukan beberapa alternatif, misalnya kita membuka revenue yang lain gitu ya. Jangan berpikir, saya kemarin-kemarin sempat berpikir, aduh kalau saya misal bikin masker nanti dikira ikut-ikutan gitu ya. Padahal ya memang peluangnya itu gitu. Nah, biar nggak disebut ikut-ikutan gimana? Ya bikinlah masker yang berbeda gitu. Kalau misal selama ini maskernya masker kain biasa, ya udah Moza bikin masker quote. Jadi kita ada masker yang isinya quote-quote gitu teh, yang jadi kalau orang baca gitu. Nah, jadi kita bikin produk yang memang beda gitu. Meskipun sama-sama masker. Nah, untuk Moza sendiri belum sampai ke pivot, tapi nggak tahu nanti ya. Pivot itu kan menjalankan bisnis model, menambah bisnis model ya, merubah bisnis model tapi dengan visi misi yang sama. Misalnya tadinya Samsung model atau BCA model jadi Samsung model misal, yang tadinya ke fashion jadi nambah ke kuliner misalnya. Nah kalau Moza belum, semua yang kita tambah sekarang produknya itu masih di bidang perkainan, masih di bidang perfashionan. Nah yang sekarang lagi rame di pasaran itu kalau di dunia fashion adalah daster, karena ada hashtag di rumah aja. Nah dulu daster nggak terlalu booming, dan kain rayon tidak terlalu ramai, dan sekarang tiba-tiba menghilang di pasaran. Yang biasanya pasarnya 16.000, tiba-tiba satu yarnya sekarang bisa di angka 20.000 saking ramainya. Nah kalau udah ramai kayak gitu ya kita bikinnya yang beda, tetap daster misalnya, tapi bikinnya yang beda. Ya, kayak gitu, jadi nambah sumber penghasilan dari manapun. Terus yang berikutnya saya mulai menambah saya kan saya trainer di beberapa komunitas dan learning center gitu. Saya juga ada komunitas-komunitas non-profit yang saya punya. Selama ini vakum karena saya kemarin hamil. Nah sekarang mulai dijalankan lagi. Untuk apa? Kita untuk membangun kolam. Saya membantu mereka belajar bisnis, dan kalau misal nggak ada produknya bisa kita bantu, dan kalaupun misal tidak ada kerjasama jual produk atau apapun, paling tidak saya bisa menaikkan brand saya gitu. Jadi hal-hal itu sepele memang, tapi kita tidak boleh diam dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap gerak. Entah itu apapun, yang penting tadi selamatkan omset. Karena prinsip saya itu jangan sampai ada karyawan yang sampai dikeluarin. Alhamdulillah sih jangan sampai sekarang. Nggak ada teh. Alhamdulillah nggak ada. Jadi sampai kalau misalnya rame-rame merumahkan gitu nggak kejadian ya di Moza ya? Nah, kita mengurangi ini juga teh, beban operasional. Nah itu kadang-kadang kita suka menganggap sepele nih soal ini ya. Padahal penting banget. Jadi kemarin kita evaluasi misalnya meeting, biasanya kita meeting sama agen atau siapa itu di restoran biasanya ya. Sekarang kita berubah gitu, jadi di kantor, jadi di ruang meeting yang dengan makanan sederhana gitu. Terus biasanya kita menggunakan kertas yang banyak, sekarang jadi lebih paperless. Jadi nggak terlalu banyak menggunakan kertas. Listrik juga diperketat lagi pemakaiannya, apalagi kemarin statusnya sempat nggak jelas ya untuk listrik ini. Transportasi juga kita benar-benar mencatat perjalanannya kemana, habis bensin berapa. Nah itu penting banget. Jadi kesannya seperti cuman sedikit, tapi kalau dikumpul-kumpul dari banyak jadi gede teh. Itu untuk operasional. Terus kita juga mengevaluasi kinerja karyawan, bagaimana mereka, apalagi di WFH ya, kerjanya benar-benar produktif gitu. Jadi kita evaluasi untuk KPI dan lain-lainnya itu lebih ketat lagi. Oke. Jadi kombinasi antara bikin strategi strategi yang dimodifikasi, kemudian juga saya catat ada strategi ATM tadi, ada amati, tiru, modifikasi ya.
Itu menarik banget. Jadi rekan-rekan intinya sebenarnya masih bisa kok bikin produk yang unik. Apa namanya, bukan unik dalam arti benar-benar baru, tapi produknya tuh sebenarnya laku, tapi tetap barang kita unik tuh sebenarnya bisa kalau dari cerita Teh Dini tadi. Nah, terkait tadi biaya operasional nih Teh, ini ada beberapa pertanyaan nih dari yang ada di chat box. Pertama, jualan online. Apa namanya? Gimana tuh ngitung? Ini mungkin buat Kang Yuka juga sama yang sama-sama jualan online. Kan kita pasti kan ada gap antara yang kita pajang tuh apa, kemudian yang kita stok tuh berapa. Itu bagaimana cara menentukannya? Ini kayaknya rahasia dapur yang teman-teman di sini pengen tahu tuh, karena itu sebenarnya balik lagi seperti yang Kang Yuka bilang, itu kan ketika kita stok itu jadi darahnya darah perusahaan kan. Biar stoknya nggak diem dan bisa tahu antara yang diminta tuh apa, kita sedianya berapa, itu bagaimana? Mungkin bisa share? Mungkin saya dari Kang Yuka dulu deh, gantian. Silakan Kang. Oke. Kalau sebenarnya jawabannya tergantung budget ya. Betul. Dan tergantung berapa besar resiko yang mau coba diambil dan seberapa pede sama desainnya, macam-macam nih faktornya. Dan tapi pernah nggak sih kayaknya yang ini nggak bakalan disukain, ternyata laku, atau sebaliknya? Oh iya, selalu pasti kejadian. Dan sejak saat itu saya mulai nggak pede sama diri sendiri kan. Waktu itu sampai tim desain, ini bagus, nggak mungkin laku, ini bagus ya. Akhirnya ini aja yang bagus ya, yang pilihan saya nggak laku, yang desainer laku. Itu selalu kejadian. Jadi terkadang kita benar-benar indahnya berbisnis fashion dan apparel adalah di situ. Tidak seperti matematika dan fisika yang pasti. Itu tuh. Kalau kita gini, tadi tergantung budget sama tergantung resiko ya yang siap ditanggung. Soalnya jangan sampai tadi berkata ini kalau sampai ada dead stock itu tuh udah mimpi buruk nih buat kita. Jadi kalau mau sharing, kita cukup beruntung di awal-awal dengan modal 7 juta kita bisa dapat. Lupa ingat di bawah 100 yang pasti ya. Kita lupa pokoknya berapa pairs, dan itu kita emang bagi sekitar 4 desain. Karena ya sepatu juga kayaknya nggak seheboh hijab dan baju ya, jadi 4 pun udah terlihat banyak, dan ganti warna pun udah ganti desain. Di situ kita cuma sanggup segitu, tapi yang kita siapkan kita udah tahu pasti nanti ada yang laku, pasti ada yang nggak laku. Nah, begitu kita order, pada saat proses pembuatan kita udah janjian sama partner. Mungkin ini menjadi salah satu kunci rahasia kita pengen partner tuh bisa adaptif sama ordernya kita. Jadi pada saat hari pertama kita jualan, ini juga salah satu keunggulan online ya. Hari pertama, hari kedua jualan, kita udah bisa tahu ini yang laku, size begini yang laku. Jadi kita udah ngasih kode ke vendor. Di situ biasanya vendor untuk bikin sepatu dulu ya rata-rata tuh perlu sebulan, kita minta 2 minggu. Jadi kita udah beli bahan baku, ini agak teknis. Bahan baku udah kita beliin buat mereka. Nih bahan baku ya. Yang biasanya perlu sebulan, bikin kita perlu 2 minggu. Jadi begitu udah mulai kelihatan mana yang laku, secara cepat kita langsung order. Jadi itu barang langsung terfulfill lagi. Jadi tiba-tiba akhir bulan kelihatan tuh desain A sama desain B, size segini yang paling laku, C sama D nggak laku, dan itu nggak akan kita order. Pelan-pelan habis. Tapi yang best sellernya ini selalu kita jaga. Itu tuh sebenarnya teknik yang dipakai sama ya perusahaan fashion paling besar di dunia, namanya Zara. Jadi mereka itu bukan perusahaan fashion, mereka perusahaan supply chain. Jadi mereka itu gimana cara supaya barang tuh bisa muter terus cepat. Nah itu kan untuk awal-awal sih kita strategi gitu, sebar seluas-luasnya, kalau bisa size-nya dikit-dikit aja. Tapi beneran dipantau tuh mana yang paling laku, dan udah begitu kelihatan udah pede, langsung diorder. Soalnya benar tadi di pertanyaan dibaca juga, kalau cuma satu nggak menarik, kayak kurang variasi. Dan kodratnya bisnis kita kodratnya bisnis kita tuh pasti ada yang nggak jualan, jadi pasti ada yang nggak laku, tapi buat katalog jadi bagus. Nah kan kita maunya yang katalog ini cuma dikit lah ya stoknya, yang best seller yang kita perlu ada terus. Itu sih paling simple, dan itu untuk di awal-awal kalau udah bisa mencari masalah ini bisa cepat grow-nya.
Oke, berarti yang ditanyakan ini memang pertanyaan kunci ya, Kang Yuka ya. Tadi ini ada tips Oh nggak iya. untuk pertanyaan yang penting ini? Tadi gimana Supaya teh? Jadi kan pasti selalu ada gap antara yang model yang kita punya sama yang diminta sama customer. Nah, untuk menyeimbangkan itu supaya apa namanya kita bisa tahu bahwa kita udah invest nih di produk ini, tapi jangan sampai ini jadi stok mati. Itu ada tips nggak dari Teh Dini? Khususnya Kalau saya teh baru untuk mulai. Kalau untuk Moza itu biasanya saya kan berbasis komunitas ya Teh ya. Saya ikut di berbagai komunitas yang rata-rata isinya emak-emak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada produk baru itu biasanya saya riset dulu Teh. Saya bikin dulu sampelnya, saya tanya dulu yang bagus yang mana gitu. Biasanya sih dari situ kita punya bayangan, oh berarti yang bakal jadi best seller yang mana gitu. Kita banyakin produksi yang itu. Tapi kalau untuk sekarang yang di masa pandemi ini karena kita tidak mau bukan tidak mau menanggung ya, mengurangi resiko penumpukan barang gitu. Karena selain di gudang numpuk banyak juga ya, jadi duitnya numpuk ya Teh di situ. Jadi kita kalau misal untuk mengurangi risiko ini kita menggunakan sistem PO sekarang. Jadi ready tapi cuma sedikit. Misalnya kita biasanya satu kali launching artikel yang sama itu, satu artikel itu biasanya kita di 3.000 misalnya. Udah kita buat ready 1.000 aja. Nanti kalau misal kurang tinggal PO gitu. Kalau misal kita membangun brand dengan tadi kata Kang Yuka dibilang apa ya, orang sudah cinta sama brand kita gitu, mereka rela untuk menunggu gitu. Jadi kalaupun misal kehabisan terus PO ya mereka mau nunggu. Kayak gitu Teh untuk idenya. Oke. Jadi teman-teman yang hadir di sini kita beruntung banget nih karena narasumber kita yang satu latar belakangnya akunting, yang satu latar belakangnya engineer. Jadi bisa jadi bisa menjawab pertanyaan ini dari sisi yang teknis yang pastinya tidak dapat didapat di workshop fashion semata. Nah, ini pertanyaan tadi ada lanjutannya nih dari Bang Oji ikutan nanya. Apalagi di kondisi sekarang kan tadi Kang Yuka bilang harus lihat momentum. Nah sekarang gimana kita tahu bahwa ini momentum nggak bakalan jadi dead stock? Gimana Kang? Itu tadi udah disebutin solusinya di pre-order. Itu udah. Jadi sama ya pakai pre-order ya? Iya, kita masker kita sampai sekarang pre-order loh. Jadi karena kita juga nggak mau overstock dan itu membuktikan bahwa betapa orang pengen banget sama brand kita karena dia merelakan duitnya dibayar dulu baru terima barangnya mungkin masih 3 minggu lagi. Oke. Kita itu kan paling enak ya dulu. Iya, kita pre-order kita sadis loh. Sepatu kita nunggu 2-3 bulan orang masih mau, jadi ya nggak apa-apa. Tapi emang harganya harus affordable. Oke, ini sebenarnya juga pembelajaran loh teman-teman bahwa ketika kita bukan sekedar bikin produk, tapi kita bikin brand, itu kita bikin aset yang tidak dimiliki kalau kita sekedar produksi aja tadi seperti kata Teh Dini. Jadi orang mau orang percaya sama brand kita sehingga mau bahkan menunggu sebelum barangnya ada. Itu keren banget sih. Oke, lanjut nih pertanyaan lagi. Ini pertanyaan agak lucu sih saya bilang. Bagaimana melihat peluang untuk usaha yang long lasting, yang bertahan di semua kondisi? Ini expert di sini pasti ya, ada nggak sih bisnis yang bertahan di semua kondisi itu? Kalau menurut Teh Dini dulu deh, yang udah malang melintang bisnisnya. Bisnis yang long lasting, yang lama itu ya bisnis yang diurus Teh. Ya karena kalau bisnis apapun baju, semua orang pakai baju, tidak ada selamanya orang akan pakai baju. Makanan, semua orang akan terus makan. Ya kalau misal nggak dipelihara, bisnisnya nggak di maintenance ya tetap aja habis. Jadi memang harus di maintenance, harus dipelihara, harus dijaga, harus dibesarin terus menerus gitu. Makanya saya meskipun mungkin secara perusahaan saya adalah komisaris, tapi ya saya tetap nggak bisa juga pergi berbulan-bulan ninggalin bisnis, nggak bisa karena saya pengen bisnis saya long lasting kan gitu. Ya, jadi dan kita menghindari
Nggak ada ongkang-ongkang kaki gitu ya? Nggak ada. Terus kita menghindari hal-hal yang memang bakal membuat bisnis kita hancur, misalnya kayak tadi hutang tadi, atau kita belanja produk-produk atau barang bukan di barang yang misal liabilitiesnya ya kita beli mobil bagus, nah kayak gitu-gitu ya akan habis sih. Jadi kalau misalnya saya membelanjakan uang pasti sesuatu yang produktif yang memang bakal jadi duit lagi gitu. Saya menghitung pemakaian untuk diri saya sekedar cukup, alhamdulillah gitu. Jadi saya tidak berniat untuk menyenangkan diri dengan berlebihan. Jadi saya memutar semua uang bisnis saya ya memang untuk bisnis. Oke. Kalau dari Kang Yuka gimana pendapatnya bisnis yang long lasting di semua situasi? Kalau ngomongnya bisnis ilegal nggak boleh ya. Benar jawabannya sih nggak, ya bisnis yang diurus, bisnis yang memberikan manfaat, memberikan value ke customer. Tapi kalau mungkin ini masuk ke ranah-ranah yang saya kurang sukai, itu motivator. Cuman benar adanya bahwa kalau bisnisnya emang nggak ada yang semua perjalanan itu lancar, semuanya itu pasti ngalamin naik turun dan nggak gampang. Kalau gampang semua pasti sukses. Dan kalau emang kita care banget sama produk kita, care banget sama, passionate banget sama apa yang kita lakukan, itu mau tantangan kayak apapun pasti bisa dilewatin. Jadi ibaratnya itu gagal 9 kali itu udah luar biasa banget tuh, pasti pengalaman dan apa namanya ya, tahan mental dan lain-lain, justru itulah yang akan memperkuat. Mungkin bisa dibilang ide pertama mungkin tidak selalu berhasil, tapi pilih-pilih lah ininya, apa namanya, space-nya, jangan aji mumpung, dan di situ pasti ada jalannya lah. Oke, jadi bagi yang menanyakan pertanyaan ini dan juga teman-teman yang lagi belajar bisnis itu bukan aji mumpung, karena itu butuh kerja keras, kemudian harus selalu kita punya keberanian untuk memaintain bisnis tersebut apapun kondisinya. Nah, lanjutan dari pertanyaan tersebut adalah di zaman pandemi gini, gimana sih bisa jaga komitmen untuk ini lagi krisis keuangan, gimana bisa menjaga komitmen untuk tidak merumahkan karyawan? Itu mungkin Teh Dini dulu jawab. Di bisnis sebelumnya saya kan pengalaman memberhentikan 20 karyawan. Pas bangkrut itu 20 karyawan saya berhentikan sekaligus ya. Dan itu lumayan menimbulkan trauma buat saya, karena kalau saya selama saya masih bisa makan, meskipun saya kesusahan ya mendingan karyawan tetap ada gitu. Gimana caranya ya, pekerjaan mereka harus produktif dulu. Tapi di masa pandemi ini ya Teh ya. Iya betul, ya, di masa pandemi ini. Ya memang kalau komitmen saya udah komit lah, karena memang Moza ada untuk bermanfaatan ya. Artinya ada karyawan juga ya, bisnis kita bermanfaat. Tadi saya udah bilang kan di awal bahwa kita harus punya cash flow yang aman. Jadi kalau misal memulai bisnis dengan utang, apalagi utang yang ke bank, yang diuber-uber cicilan gitu, ya jangankan berkomitmen menjaga karyawan, untuk komitmen membayar cicilan aja berat gitu. Jadi tergantung dari awalnya juga, dan ini nyambungnya ke visi misi perusahaan juga gitu. Sebisa mungkin kalau saya memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mempertahankan karyawan, tapi kalau misal memang nggak bisa gitu ya kita bisa memilih beberapa alternatif. Misalnya kita WFH kemarin bisa kita kurangin, untuk transportasi kan jadi nggak ada, bisa berkurang gitu. Kita melakukan banyak hal, yang penting jangan sampai mereka dipecat ya kalau saya pilihannya. Makanya tadi kita punya cash flow sampai 4 bulan, andai pun pahitnya tidak ada penjualan sama sekali gitu loh, kita bisa menggaji mereka sampai 4 bulan ke depan gitu. Cash flow-nya ya harus aman dulu. Makanya kenapa penting banget soal cash flow ini. Soal cash flow ini jangan ini saya menganggap, ini saya kadang-kadang bersyukur ya, bukan kadang-kadang bersyukur, memang bersyukur banget. Saya pernah pernah belajar bisnis di pengalaman sendiri, dan juga pernah menjadi seorang mahasiswa akuntansi gitu. Jadi ini penting banget buat saya.
soal menjaga cash flow perusahaan, karena ya perusahaan bisa jalan kalau cash flow-nya lancar. Oke. Kalau Kang Yuka Tertib gimana? keuangan. Tertib keuangan. Dicatat ya teman-teman, tertib keuangan. Kalau Kang Yuka gimana, Kang? Penting sekali itu. Kalau kita sangat lemah ya urusan akuntansi. Jujur, jadi awal-awal tuh tiba-tiba loh kok begini, kok begitu. Jadi mempelajari dengan cara yang susah. Tapi kalau kita sih sebenarnya harus lebih ini ya, lihatnya dari dua sisi, bahwa kenyataannya bisnis ada untung ada rugi, dan emang berurusan dengan karyawan itu sangat sensitif ya, karena kehidupan orang ya, jadi kita nggak bisa bercanda. Jadi kalau kita melihatnya, kalau emang dengan melakukan layoff ini bisa menyelamatkan perusahaan, sebaiknya dilakukan, karena kita harus lihat lebih jangka panjang lagi gitu. Tapi kalau di kita pun sebenarnya kalaupun melakukan layoff pun tidak bisa semudah itu. Jangan karena baru 1-2 bulan krisis tiba langsung kenapa. Jadi soalnya kita rasa ini pada akhirnya karyawan ini kan aset ya. Tim ini aset. Jadi kita nggak mau melepaskan aset semudah itu. Jadi sebisa mungkin kita melakukan banyak effort nih. Jadi kita cukup beruntung karena karyawan kita yang bisa bilang level direksi itu masih muda-muda ya, jadi dan mungkin hampir semuanya belum nikah, jadi mereka merelakan lah mereka merelakan gajinya dipotong untuk kita mensubsidi ke teman-teman. Jadi kita melakukan subsidi silang lah, jadi kita yang dirasa bisa menanggung beban, jangan sampai terutama tim kita yang masih di UMR itu harus kita layoff. Jadi teman-teman yang di UMR efeknya kenanya kecil sekali, mungkin 5%, 4%. Tapi yang masih ibaratnya yang single gajinya gede ya udah lu korban paling awal lah ya. Dan kita pun juga ada janjian kalau misalkan company pun sudah bisa kembali normal, kita bisa ibaratnya mengembalikan gaji tadi, atau kita memikirkan bonus struktur gimana. Yang pasti kalau kita mandat nomor 1 jangan sampai harus ada layoff. Kalau ditanya keadaannya apakah berangsur-angsur dan jualannya tidak recover, keputusan itu harus kita ambil. Dan bisa dibilang pengalaman saya pribadi melakukan layoff itu, pertama saya masih ingat itu sekitar 8 tahun yang lalu, emang karena ada kecurangan, itu pun karena kecurangan ya. Itu pun saya nggak bisa tidur tuh bisa seminggu. Jadi bebannya begitu. Jadi kita sangat, yang kita lakukan awal rekrutmennya benar-benar ketat banget. Dan kalaupun mau layoff ada layer. Nah di sini sih saran kita coba kita ini aja dulu, diskusi sama karyawan semuanya. Ini kita mau gimana? Mau kita harus ada yang di layoff atau kita mau ngurangin gaji bareng-bareng? Nah kita melakukan diskusi itu, dan alhamdulillah teman-teman satu tim pun sangat mengerti. Dan satu hal yang bikin kita seneng banget, banyak karyawan tim yang WhatsApp saya pribadi, Kang makasih banget ya, kita tahu bisnis lagi susah banget, tapi kita pun nggak ada yang di layoff, padahal teman-teman tuh banyak, dan kita yakin kita bisa bangkit. Maksudnya, dan THR pun kita bayar walaupun dicicil ya, dengan wah makasih banget gitu-gitu. Itu pun kita jadi tambah semangat, dan itu langsung bikin kita bekerja lebih keras lagi. Dan kita yakin abis ini, pengalaman ini, kita sama-sama merasakan sakitnya bareng-bareng, nanti kita naiknya bareng-bareng juga, tim kita jauh lebih solid. Itu sih momen yang kita tunggu banget nih. Kita yakin kita akan tambah kuat, dan begitu kita melewati ini. Tapi tetap harus lihat realita juga. Kalau keputusan itu harus ambil dengan waktu yang cepat, dan ini tidak disalahkan bahwa realita bisnis itu seperti itu. Wah, ini menarik banget teman-teman, dapat beberapa perspektif yang berbeda ya. Jadi pertama, kalau base case-nya cash flow-nya cukup sehingga bisa menghindari layoff seperti kata Teh Dini tadi. Tapi kalau misalnya agak beresiko, berarti udah harus kasih sinyal lah gitu kan ke tim. Dan itu semuanya harus sepakat supaya intinya kan kita pengen sawah kita, perusahaan tuh dijaga gitu ya, Kang Teteh ya, sehingga itu gimana caranya supaya sawah yang tempat makan kita bareng-bareng itu kita jagain bareng, semuanya bisa sebisa mungkin tetap bekerja. Tapi kalau misalnya enggak, itu langkah terakhir yang
diambil juga untuk menyelamatkan sawah kita bareng-bareng, kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Nah, saya penasaran sama jawaban Teh Afia sebenarnya sebagai ahli HR nih bagaimana? sama sih, jadi kita udah pernah bikin apa namanya workshop tentang ini, Kang Yuka. Jadi tentang pengupahan di masa corona. Persis sama yang kata yang Kang Yuka bilang tadi. Jadi intinya pertama banget kita harus sama on the same page lah. Apa namanya, perusahaan tuh kondisinya seperti ini dan jadi apa yang harus kita ambil untuk step-step berikutnya itu harus jelas supaya intinya kan kalau kita ada di kapal yang lagi badai, ya kita harus bareng-bareng berusaha selamatkan. Tapi kalau misalnya mikir masing-masing ya nggak ada yang selamat kan kayak gitu. Ya jadi pasti sih, maksudnya di sini semuanya udah berpengalaman semua sepertinya. Jadi aku sih tinggal mengulang aja. Nah, ke pertanyaan berikutnya nih, bisnis gamis Teh. Tadi kayaknya Teh Dini udah jawab sih. Tapi saya juga pengen tahu sih, bisnis gamis kan segala macam ya. Dan tadi Dini juga sebut bisnis daster gitu kan. Tapi kan daster juga macam-macam Teh. Gimana caranya biar Teh Dini bisa tetap survive gitu, menang di pasar? Ya, betul banget. Gamis ini bukan lagi red ocean ya, udah maroon ocean kali ya, saking banyaknya gitu. Ya, kalau Kang Yuka mungkin masih mending lah, apalagi misal Kang Yuka nguatin di brandnya. Nah, salah satu strategi saya yaitu tadi, Kang Yuka cerita tentang otentik, jadi diri sendiri, yaitu saya juga terapkan di brand saya, dan saya kekuatannya mungkin bukan di produk, karena kalau misal kekuatan di produk, itu mungkin siapa aja bisa ya. Saya tidak menekankan di bahan, karena bahan siapa aja bisa. Warna sama, apa aja bisa. Jadi saya orang akan bangga pakai Moza gitu. Saya menjadi storyteller untuk brand saya, bagaimana biar orang bangga pakai Moza. Jadi bukan di produknya tapi di brandingnya. Saya membesarkan brand saya, membangun brand positioningnya agar image brandnya itu keren gitu loh. Jadi mereka tuh bukan sekedar butuh baju, tapi memang ya saya pakai Moza gitu loh. Ini gambarnya mana ya? Kalau entrepreneur asli kayak gini, setiap kesempatan dipakai jualan. Jadi saya ngebangun branding itu termasuk saya membangun personal brandingnya juga, membangun brand positioningnya juga. Sehingga kalau misal Moza, ibaratnya kalau misal brand sudah brand awareness-nya, brand positioningnya udah bagus, brand itu mengeluarkan produk apapun, saya rasa akan tetap ada pembeli. Misalnya kalau misal Brodo sudah banyak dikenal orang, selama ini bikin sepatu dewasa, sepatu bapak-bapak, sepatu laki-laki, tiba-tiba bikin sepatu anak, itu bisa jadi bapak-bapak yang tadi pakai sepatu Brodo itu anaknya juga dibeliin sepatu Brodo juga gitu, karena memang mereka awareness-nya bukan sama produk sepatunya, mungkin sama brand-nya kayak gitu. Kalau yang saya bangun sekarang gitu Teh. Jadi balik lagi ya Teh, apa pentingnya kita punya brand yang kuat. Karena dan selain itu juga DNA produk ya, DNA. Jadi Moza itu biasanya kalau kita menggunakan bahan, lebih sering kita menjadi pionir. Seperti kemarin saya jalan-jalan ke konveksi, itu ada menggunakan kain konveksi orang ya, yang lain menggunakan kain cornskin. Kalau di Moza itu udah dari tahun 2017-2018. Jadi kita biasanya mencari hal-hal yang baru gitu. Saya explore diri saya untuk mencari dan berani untuk menggunakan hal-hal baru dibanding yang lain. Kalau peniru kan pasti selalu ada Teh, udah nggak heran lah itu mah. Tapi diusahakan Moza selalu yang pertama gitu. Oke. Jadi pokoknya selalu ada pembedanya lah, apakah itu brand atau juga dari bahan seperti itu ya. Kurang lebih mungkin itu menjawab juga pertanyaan Kang Roland. Kang Roland dari Brodo juga. Apa kabar Kang? Ini. Nah, mungkin karena waktu kita udah habis, saya tanya pertanyaan. Oh, ini ada yang nanya dari Mas atau Kang Iqbal Syarif.
di mana sih tempat untuk belajar bikin produk fashion, terutama belajar desain. Sebelum saya minta narasumber kita untuk jawab, saya mau nggaris bawahin dulu bahwa belajar di fashion, belajar desain penting, tapi expert kita pada hari ini jagonya itu karena mereka latar belakang engineering dan juga latar belakangnya accounting, sehingga bisa mengelola supply chain dan keuangan dengan baik. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau mau bisnis fashion, jangan lupa juga sisi lainnya itu dipelajari. Oke, sekarang silakan dijawab. Kang Yuka dulu mungkin belajar fashionnya di mana? Kebetulan ini ya ngambil S2 sih. Kalau saya dari Universitas YouTube, kalau partner dari Universitas Kehidupan. Jadi beneran. Jadi kalau saya orangnya nggak se-extrovert partner, lebih senangnya di rumah. Jadi banyak banget tuh explore YouTube. By the way, YouTube itu kontennya itu benar-benar sampai semakin kesini semakin bagus. Jadi jangan cuma nonton Raffi Ahmad aja atau youtuber tapi ada Bayu Wong, Batau, tapi konten-konten itu ada semua loh dan gratis. Dan sekarang universitas sudah menggratiskan beberapa course mereka. Jadi memang karena gratis, jadi kadang-kadang susah motivasinya. Jadi kalau saya pribadi belajar di YouTube, kalau partner bener-bener dia cariin itu orang-orang tuh, dikejar sama dia, diajak ketemuan, diajak kopi, diajak minta diajarin, dan saya juga bingung dia pakai cara apa, tiba-tiba diajarin, tiba ketemu, ini saya ketemu nih ada tukang kulit, ngajarin kulit, dari mana ketemunya, nanya orang. Oh bisa. Jadi kita berdua tuh S2-nya di situ ya, dan karena kita benar-benar kosong ya otaknya untuk urusan ini, jadi kita mindsetnya selalu jadi murid, mau itu masih muda, udah tua pun kita tuh benar-benar ibaratnya saya bawa catatan, pasti saya dengar, saya tanya semuanya tuh. Di situ tuh itu diakumulasi tiap hari berjam-jam, akhirnya jadi tahu juga lama-lama. Kalau kita sih gitu ya, emang lulusan S2. Jadi S2 YouTube teman-teman, nggak usah mahal-mahal. Sebenarnya investasi cuman waktu aja ya, waktu mau belajar dan dan membuka pikiran bahwa kita sebenarnya bisa belajar. Kalau tadi ini di mana? Pulsa ya, oke, benar. Kalau saya sebenarnya belajar fashion itu bisnisnya udah jalan Teh. Jadi saya sudah 1 tahun berjalan dan sudah mulai besar Moza. Baru saya belajar fashion itu tujuannya selain saya pengen buat desain yang sebenarnya saya belajar fashion itu bukan ingin cara belajar bikin desain, tapi saya ingin menemukan DNA desain saya gitu. Karena DNA itu kan sesuatu yang agak susah dipelajari dari YouTube ya. Mungkin kalau DNA itu feel orang gitu ya, feel masing-masing individu itu berbeda. Nah itu yang ingin saya pelajari di fashion, dan mungkin orang juga menganggap saya ngapain lu dulu masuk akuntansi kalau kuliah lagi di fashion gitu ya. Tapi ya itulah tadi saya bilang, kalau saya sekolah lagi di fashionnya itu setelah Moza sudah jalan, dan mungkin tanpa saya sekolah pun masih bisa jalan. Cuman memang ya saya ingin belajar aja, jangan sampai saya pebisnis fashion tapi buta soal fashion, soal keseimbangan, soal konsep, soal DNA gitu. Jadi saya belajar di Islamic Fashion Institute untuk yang resminya ya. Islamic Fashion Institute. Kalau yang lainnya sama, saya belajar dari teman-teman, saya belajar dari asisten desainer saya, yang mungkin cuma lulusan SMA, tapi belajar dari mana saja, dan juga dari buku-buku. Saya penggemar berat buku, jadi kalau soal buku saya bisa beli buku apa saja, bahkan buku-buku desain saya beberapa saya beli dari Jepang, yang saya beli langsung gitu. Hanya untuk belajar soal desain gitu. Oke. Karena kalau kita nggak belajar ketinggalan, karena desain ini terlalu cepat perkembangannya fashion ini. Ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya teman-teman, kalau asal niat mau belajar, itu sebenarnya fasilitas belajar sekarang itu udah beragam banget, mulai dari buku, YouTube. Kalau mau belajar sekolah formal pun ada. Jadi sebenarnya niatnya ya niat belajar aja dulu, karena begitu kita niat belajar pasti ada aja
fasilitas belajarnya. Untuk belajar HR pun kita nyediain di Gajah Academy. Jadi udah macam-macam banget sih sekarang. Fashion designer juga banyak yang ngasih kelas gratisan kok Teh. Saya juga beberapa kali sering ngasih kelas. Ya kita kan berbagi ilmu lah ya, karena berbagi ilmu juga buat saya jadi belajar. Ya, jadi banyak banget sih fasilitas belajar saat ini. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena waktu kita sudah habis, brand development sama product selling. Kalau modal terbatas, yang mana dulu? Brand development, kalau saya bukan yang jawab. Boleh, silakan, Teh Dini. Kalau brand development, saya dari awal membangun Moza itu modal terbatas ya Teh ya. Ya saya menggunakan yang modal terbatas tadi, sebisa mungkin saya memanfaatkan semua yang gratis-gratis. Kan saya suka yang gratis-gratis Teh. Jadi kan ada media sosial itu dari mulai Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itu kan semuanya gratis ya. Saya manfaatkan platformnya untuk saya membangun brand saya. Juga berbagai komunitas saya masuk di dalamnya juga ya untuk memperkenalkan brand saya. Kalau untuk product selling ya seiring sejalan karena kalau misal sekarang kita memperkenalkan brand kita tapi ternyata mereka tidak bisa melihat produknya juga percuma gitu. Jadi seiring ya. Jadi seiring sejalan. Moza itu pertama kali dulu hanya launching satu model 4 warna itu doang Teh waktu pertama dulu. Dan saya launchingnya di Instagram aja. Jadi sebenarnya bisa barengan ya Teh ya, dengan modal terbatas ya kita gimana caranya kita bagi-bagi dana kita itu untuk dua-duanya, kurang lebih seperti itu ya Teh. Ya kan posting-posting juga nggak terlalu besar effortnya ya. Tinggal ya kita mau atau enggak aja sih. Oke. Kang Yuka ada tambahan? Dua-duanya penting ya. Pasti penting. Dibaginya tentu ada yang short term, ada yang long term. Kalau kita fokus di product selling, itu buat short term. Karena penting untuk survive buat awal-awal ya kan. Tapi kalau product selling aja nggak fokus ke branding, nanti di long term nggak akan sustain. Nanti akan masuk ke kompetisi komoditas. Karena akhirnya jadi pedagang, bukan jadi pengusaha. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau fokus di branding, brandnya keren tapi nggak ada jualannya ya, sama aja. Percuma juga. Jadi itu sama pentingnya, tapi kalau dibagi bertahap ya tentunya short term pasti product selling dulu, pelan-pelan fokus ke branding development. Oke. Seru banget diskusinya, sayang banget waktu kita terbatas sore hari ini, tapi makasih banyak nih buat narasumber kita yang hadir hari ini. Masih ada nih pertanyaan sebenarnya dari Mas Duki Maulana Putra untuk proses rekrutmen yang paling baik. Nah, untuk itu tunggu aja email dari Bang Fauzi. Ikutin terus episode Gajian Academy berikutnya, pasti nanti ada nih ilmu-ilmu seputar HR, seputar pengelolaan bisnis berikutnya. Kalau udah masuk komunitas kami, pastinya akan diupdate terus tentang workshop berikutnya atau fasilitas belajar berikutnya. Makasih banyak Teh Dini, Kang Yuka udah bergabung dan share ilmu di sore hari ini. Moga-moga ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang hadir di sore hari ini, dan semoga bisnisnya tetap sukses, Brodo tambah oke, Moza tambah oke, bisa melalui krisis ini dengan baik. Dan moga-moga kita ketemu lagi ya, jangan bosan-bosan untuk cari ilmu sama kita. Moga-moga kita ketemu lagi di kesempatan yang lain.